selamat berjumpa lagi dengan saya Teguh Suntoro dari Rumah Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sebenarnya sudah terjadi di tahun kemarin ya, atau bahkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang krisis pangan yang melanda di dunia. Nah, untuk lebih jauhnya seperti apa seorang pegiat daripada ketahanan pangan. Kenapa kita mengundang beliau? Karena pada saat kita ngomongin tentang masalah krisis pangan, itu ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Beliau bernama dengan Pak Agus Soma. Sore Pak Agus. Ya, selamat sore Mas Teguh. Ya, ini kita sebenarnya sudah beberapa kali ketemu dengan beliau, tapi baru kali ini sempat kita untuk berbincang Pak ya. Untuk ngobrol sederhana mengenai ketahanan pangan. Tapi sebelum kita ngobrol tentang ketahanan pangan Pak, seperti pengantar tadi, yaitu ngomong tentang krisis pangan Pak ya. Krisis pangan. Iya, krisis pangan. Ini kesannya kan krisis pangan itu melanda dunia gitu Pak ya. Bahkan sampai ke Indonesia. Otomatis itu karena kan mau tidak mau Indonesia adalah bagian daripada dunia. Dan Indonesia itu terkenal di dunia sebagai negara maritim dan juga sebagai negara agraris ada maritim ada ya. Otomatis disitulah peran ketahanan pangan atau penyuplai salah satu mungkin bisa impor Pak ya. Salah satu terbesar di kancah global gitu. Yeah. Baik Pak, jadi untuk krisis pangan ini seperti apa menurut Bapak? Apakah benar-benar berdampak bagi Indonesia ataukah memang sudah dirasakan dari dulu gitu Pak? Oke. Gimana Pak? Oke, krisis pangan ya Mas Teguh ya. Jadi memang benar tahun-tahun lalu ya sudah diisukan, diramaikan bahwa akan terjadi krisis pangan. Ya, biasa isu-isu beredar di mana-mana, apalagi waktu Covid, setelah Covid, tambah lagi dengan ada perang Ukraina dengan Rusia, yang keduanya salah satu dari produsen pangan ya, khususnya gandum ya. Jadi isu itu banyak beredar, tapi banyak juga ahli yang menyatakan enggak. Kenapa? Stoknya ada kok gitu kan. Ingat sekali saya waktu itu ada salah seorang profesor yang menyatakan enggak, karena stok mereka lihat stok ada kok stoknya gitu ya. Cuman kita enggak bagi kami ya, krisis itu terjadi bisa kapan saja. Dan yang paling baik adalah kita harus menyiapkan diri, jangan sampai nunggu krisis. Jangan nanti belepotan kesana kemari ketika ada krisis. Jadi kalau saya mengapa saya tergerak di ketahanan pangan, ya karena saya melihat ke depannya ini bahaya nih Indonesia nih kalau tidak segera menyiapkan diri untuk bisa mandiri, tahan dalam hal pangan dan nantinya bisa berdaulat. Jadi saya sudah melihat dari jauh, dari lama, dan sekarang ternyata terjadi. Ya, contohnya ya terjadi dalam tanda petik ya. Misalnya tempe aja. Contohnya ya, beberapa tahun lalu dan masih terjadi tahun ini belum nih. Tahunnya masih berapa hari ya? Baru 25 hari ya. Ya, tapi 2 tahun yang lalu setiap Januari, ingat saya, Januari tanggal 1 2 3 Januari 2021 ya, dan 2022 itu para pengrajin tempe mogok karena harga kedelai impor naiknya luar biasa. Ingat ya, asalnya 6.500 jadi 8.500-an, kemudian tahun 2022 dari 8.000, 9.000 jadi sampai 11-12.000. Sekarang ini diam-diam harga kedelai itu udah 13.000, 14.000. Nah, sekarang ini. Jadi di tingkat pengrajin. Nah, jadi bagi pengrajin tempe berat, sulit. Akhirnya mereka coba bertahan dengan segala cara. Ya ada yang nakal-nakal, akhirnya campur kertas dan lain-lain. Mungkin Mas Teguh pernah dengar ya itu di media sosial beredar. Jadi ini ketika kita kekurangan bahan baku itu adalah krisis pangan. Ya kebetulan baru tempe. Nah tapi ini juga jangan dianggap ini kan hanya tempe aja, karena nanti bisa juga yang lain-lain juga terjadi. Jadi bagi saya krisis pangan itu harus diantisipasi jauh-jauh sejak dini. Gitu Mas Teguh. Oke, baik Mas. Ternyata memang dengan adanya dampak seperti ini kayak krisis pangan ini banyak menimbulkan cara-cara yang tidak
sebenarnya tidak dianjurkan, yaitu kayak seperti Bapak tadi bilang ya. Sempat ramai juga diperbincangkan gitu Pak ya. Iya. Kedelai dicampur kertas gitu ya, ada yang bikin gitu. tempe supaya ini pakai kertas, campur-campur yang lain. Nah, itu kan tidak sehat ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Mungkin orientasi mereka karena sudah untuk bertindak berusaha sesuai dengan supaya dapat hasil ya, hasil. padahal bahan bakunya mahal. Ya karena impor kan, dan sangat tergantung dari impor. Nah, jadi kalau bilang krisis pangan itu udah satu krisis, yaitu krisis kedelai. Ya, baru sebagian dari pangan. Tapi jangan sampai nanti pangan-pangan lain juga mengalami hal yang sama gitu. Ya, untung aja ternyata setelah perang Rusia Ukraina berjalan, ternyata impor gandum masih berjalan aja tuh, gitu kan. Nah, tapi kalau sampai terjadi benar-benar nggak ada, bangsa kita itu pemakan gandum banyak sekali ya. Impor gandum kita sampai 10 sampai 11 juta ton satu tahun. Nah, makan roti, makan bakwan, makan goreng instan dan lain-lain. Nah, itu pakai gandum, pakai terigu. Nah, jadi kalau tiba-tiba itu tidak ada, terus kemana kesiapan kita gitu. Nah, itu saya udah tahu, udah baca itu akan terjadi satu saat. Nah, sebelum itu terjadi, ya kita harus buru-buru menyiapkan diri agar pangan kita tersedia, pasokan tersedia setiap saat. Nah, jadi itu kalau itu tersedia semua setiap saat gampang didapat ya, kita mempunyai ketahanan pangan, terhindar dari krisis pangan. Gitu Mas Teguh. Kekurangan kedelai aja itu termasuk krisis pangan Pak ya. Krisis pangan, krisis kedelai. Krisis tempe gitu kan, krisis pakan tempe. Ya, betul. Makanya siapa aja yang suka makan mie kurang-kurangin. Iya. Kita mau makan ataupun jajan di luar, segala macam makanan olahan itu pasti membutuhkan gandum sih Pak ya. Terigu ya. Terlanjur kita pemakan gandum. Iya, Pak, ya. Terbesar kayaknya di Asia kita. Di Asia Tenggara minimal, di Asia termasuk pemakan gandum terbesar kita. Itu apakah itu termasuk dipengaruhi pola gaya hidup style makan gitu? Iya, jadi Mas Teguh, jadi saya agak aneh juga dengan punten ya, dengan bangsa kita ini. Jadi saya selalu tidak habis pikir. Kita ini gandum ini nggak tumbuh di Indonesia. Ya tumbuhnya itu tadi di Rusia, mungkin di Amerika, saya dengar ada di Eropa, India ya. Tapi kita kok jadi pemakan gandum gitu. Kita jadi pemakan yang tergantung pada bahan yang tidak ada di negeri ini, lokal yang tidak tumbuh. Kok bisa? Gimana caranya gitu? Kok bisa jadi begitu gitu? Itu perjalanan panjang gitu. Itu ada historisnya, dan untuk itu kita harus nanti review lagi, diterangkan kenapa ini terjadi supaya kita bisa antisipasi, jangan sampai nanti keterusan tergantungan pada pangan yang sumbernya dari luar gitu Mas Teguh. Jadi kita istilahnya nggak menanam, ngadain dari luar, tapi kok jadi kebiasaan dan jadi makanan pokok utama gitu. Makanan pokok ya, betul ya. Gandum memang gandum. Karena biasanya kan kalau ada dulu itu saya pernah ingat kalau makan singkong kelihatannya itu anak singkong. Iya, singkong. Wah, makan roti nih, roti keren gitu kan. Ada lagunya singkong dan keju ya. Dan itu masih sampai sekarang kalau menurut pandangan saya sendiri, Pak, itu kayaknya masih berlaku tambah lagi. Jadi tambah berlaku karena anak-anak muda sekarang mungkin tidak lagi banyak yang ke daerah, tidak banyak melihat makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Jadi yang ada adalah yang mereka temukan di mall, di kafe, kue-kue yang semuanya berbahan baku gandum, ya terigu. Dan mereka nggak tahu lagi bahwa sebenarnya di negara ini, di negerinya ini sekeliling kita banyak bahan yang bisa pakai. Ya tentu tidak persis seperti terigu, tapi kan karakternya sama lah, bisa dijadikan tepung, bisa dijadikan gorengan, bisa dijadikan kue, ya bisa menggantikan terigu. Ya sekarang tinggal para peneliti kita, para profesor di perguruan tinggi, lembaga penelitian yang harus bergerak. Dan nanti dunia industri juga harus diberikan insentif. Wah ini menarik nih, ayo tanam, ayo olah ini gitu. Jadi dorong. Nah itu harus dilakukan terus menerus. Ya jadi kalau itu tidak, ya kayak sekarang asik aja di zona nyaman bahwa terigu masih ada, wah tempe kita masih bisa impor kedelai, kita masih bisa impor daging, semua masih bisa impor. Jadi seolahnya kita ini bangsa yang kaya gitu, semua bisa impor gitu. Padahal bangsa ini kan sekarang kekurangan uang kali. Gitu Mas Teguh. Itu kondisi pangan kita sekarang ya. Nah kalau untuk dari
tadi kan dampaknya sudah Pak ya, dampak dan krisis pangan itu seperti apa. Nah kalau untuk dari personal, dari seorang Bapak Agus sebagai pegiat ketahanan pangan, upaya apa atau persiapan apa yang Bapak persiapkan dalam krisis pangan ini Pak? Ya, ya saya selalu tertarik dengan hal-hal yang kata orang-orang, ngapain sih kamu ngerjain sesuatu yang itu tidak mungkin katanya. Apa yang tidak mungkin? Saya bilang, itu kan kedelai impor, itu pasti kita tergantung impor terus kok. Mana bisa melawan negara besar gitu. Saya bilang kenapa nggak bisa? Ya kita nggak melawan, kita nggak perang. Nah saya hanya mengajak teman-teman masyarakat kecil, ayolah tanam, ayolah makan apa yang petani kita tanam. Ya, jadi kalau kita impor itu kan keluar dolar dan nggak kecil. Nah coba uang yang dipakai buat beli itu kita belikannya ke petani kita saja. Nah jadi dalam rangka itu ya, jadi nanti para petani kita akan mendapat pendapatan karena dibeli dan dimakan hasilnya. Ya, saya bilang saya bisa bicara seperti itu lancar sekali. Cuman mana buktinya gitu? Kan kadang banyak kalau program, kalau cerita itu kan wacana kan keren-keren. Tapi apa benar itu bisa dikerjakan? Ada yang mulai dikerjakan. Nah, saya cukuplah kalau menyampaikan advokasi bicara itu ini. Sekarang saya harus kerjakan. Kerjakannya adalah kita langsung dengan petani, ayo tanam. Contohnya ini kacang koro ini. Oh, kacang koro. Sini kacang koro ini. Ini kacang koro ini menarik gitu. Saya menemukan kacang koro. Wah ini bisa dibuat tempe, ini bisa dibuat tepung, ini bisa dibuat kayak susu kedelai. Loh ini bisa apa saja gitu. Nah kenapa nggak kita coba tanam ini? Ini gampang tumbuhnya. Ya ini udah ribuan, udah 1000. Ya mungkin datang ke Indonesia. Ini bukan dari Indonesia. Datang ke Indonesia sejak tahun 1300-an. Ya, dibanding kedelai yang datangnya mungkin sekitar tahun 1700-an. Di kedelai lebih muda. Jadi kedelai lokal di Indonesia itu adalah kedelai yang datangnya tahun 1700-an, abad 18. Ya. Nah, jadi memang duluan kacang koro. Duluan kacang koro dan ini tahan di tempat-tempat yang marginal, yang panas, dari pinggir laut sampai ke gunung itu hidup, di berbagai macam kondisi lahan juga hidup. Ya, tentu yang ada yang paling bagus lah, tapi minimal dia hidup bertahan di daerah-daerah yang marginal. Dan kita jutaan, ratusan ribu mungkin jutaan lahan marginal yang belum bisa dipakai dan tidak dipakai. Jadi, kenapa nggak kita pakai gitu? Nah, jadi saya real action, ajak petani tanam, kemudian kita beli, kemudian kita siapkan untuk menjadi siap dijadikan tempe. Kita ajak pengrajin tempe. Ayo cobain. Oh, ternyata mereka, wah ini bisa juga Pak. Ini tempenya kan udah kelihatan deh. Iya. Ayo Mas Teguh udah cobain tempenya. Iya. Kan? Tadi saya juga sudah cobain ya. Itu sekilas saya saya berpikir ini tempe yang biasa-biasa dibuat sana. Iya. Ternyata tempe kedelai ya. Ini bukan. Ternyata dari kacang koro ini. Iya. Oke, Ya. Tentu jangan harap rasanya persis kedelai. Ini bukan kedelai. Makanya makan agak beda-beda sedikit gitu. Ya. Gitu. Dan menurut cerita, menurut yang saya informasi dari dulu juga bukan kedelai. Yang awalnya leluhur kita Nusantara membuat tempe itu karena tempe kan saya bilang tadi kedelai datangnya tahun 1700-an sekian. Nah, jadi itu sedang kami lakukan, kami ke pengrajin tempe, udah ada yang nerima, udah ada permintaan banyak. Wah, karena salah satu kopti kabupaten ketika datang ke tempat kami ke Edu Wisata Koro Pedang di sini, diskusi, kami bawa sampel 100 kilo, udah siap di situ mereka olah, lah ini bisa gitu, oleh pengrajinnya dijual, oh ini laku, ini nggak ada komplain. Dan dengan dioplos misalnya atau langsung diterima masyarakat, nah ini lebih murah. Jadi sebenarnya koro pedang ini sangat potensi untuk dibuat bahan baku pengganti kedelai impor. Nah itu udah terbukti. Tinggal sekarang bagaimana kita membuat massal karena permintaannya banyak. Kan permintaan tidak semua orang makan tempe. Permintaan impor kedelai itu kan sebagian besarnya juga untuk tempe. Sebagian untuk tahu, tapi tempe lebih banyak ya. Nah, artinya apa? Pasarnya ada. Jadi kalau kita mau bergerak bersama dengan masyarakat, dengan petani. Gitu. Nah, itu yang sedang kami selalu suarakan kepada semua orang. Ya, ayo dong gitu. Nah, sekarang udah terbukti orang suka, pasar yang menerima, tinggal suplainya. Nah, kami ngajak petani. Ya tentu nggak bisa secepat itu karena nanam 5 bulan, 6 bulan nanti baru nanam lagi, jadi perlu program khusus lah mungkin kalau pemerintah
melihat ini sebagai potensi, kemudian bisa mengalokasikan sebagian dananya gitu, yang untuk subsidi misalnya, daripada subsidi kedelai impor dimurahin Rp1.000 gitu per kilo, ya mending belikan ke petani aja untuk ini untuk koro pedang. Jadi petaninya dibeli, nah, petani pasti suka, dan itu langsung meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani di desa-desa. Dan itulah maknanya pembangunan sebenarnya. Iya, ini menarik ya, apa namanya, ini dari kacang koro ini berpotensi besar untuk bisa dijadikan sebagai pangan alternatif, bahan pangan. Iya, bahan pangan alternatif. Ya, dari yang ada gitu. Ya, bisa dari kedelai, bisa dari terigu juga. Tapi mungkin apa namanya? Kenapa dulu ya? Padahal ini kacang koro lebih datang dulu ke Indonesia dibandingkan kedelai, Pak. Kira-kira apa yang membuat ini kacang koro kalah? Maksudnya tergeser dari kedelai. Iya, gitu. Kira-kira apa, Pak? Iya, itu perjalanan panjang, itu perjalanan politik pangan sebenarnya. Tapi kalau di penanaman kedelai sama kacang koro di Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Ya beda ya, kedelai mungkin harus diintensif pemeliharaannya. Ya kalau ini kan ini nakal, masuk yang bisa tumbuh di mana saja gitu ya. Kacang koro ya. Iya, kacang koro, dan kalau dibuat intensif tentu lebih bagus. Produktivitasnya bisa lebih tinggi daripada kedelai gitu. Nah, pertanyaan tadi kenapa ini kalah oleh kedelai? Ya yang kalah oleh kedelai kan bukan cuma koro. Kacang-kacangan lain kan kalah. Oh, iya, betul. Iya, yang kalah oleh gandum, oleh terigu kan ubi-ubian lain juga kalah. Jadi intinya pangan lokal, bahan baku pangan lokal itu udah tersisih. Kenapa? Karena ada masa ketika mungkin jangka pendeknya waktu itu untuk mengatasi krisis pangan misalnya kan, kurang pangan, ya udah impor aja, gampang kok impor. Ada tersedia barangnya, ada gandum, ada terigu, ada bantuan lagi dari negara yang jual gitu kan. Udah bantuan aja deh, ini bunga rendah gitu. Beli aja gitu kan. Nah, tapi itu bertahun-tahun dicekokin dengan barang yang mudah ada setiap saat, murah. Gitu. Ya lama-lama lupa kalau itu impor gitu. Kan nggak pernah kita tulisin ini produk impor gitu kan. Nggak pernah, lupa kita. Ya itu terjadi pada gandum, itu terjadi pada kedelai. Ya kalau ini kedelai catatan saya impor mulai tahun 1970. Udah 53 tahun sekarang. Iya. Jadi kalau anak-anak muda gitu, orang-orang nggak tahu bahwa itu memang impor. Taunya wah kalau kedelai kan hari-hari makanan rakyat ya kita yang nanam gitu. Enggak. Sampai beranggapan Pak ya itu makan kalau nggak ada tempe kayaknya kayaknya belum makan maksudnya. Pasti tempe itu ada, entah itu diolah aja gitu. Nggak pernah tahu kan? Tempe. Nggak pernah tahu itu impor kan? Keren bangsa kita ini, para petaninya aja jadi nelayan, petani dari pinggir laut nelayan sampai gunung-gunung, para petani makanannya impor. Ya impor lah, gandum, terigu impor, jadi aneka gorengan gitu. Ini tempenya pakai kacang koro, tepungnya ini tepung koro dan tepung mokaf digabung pakai. Jadi ini udah kosong nih, udah nggak pakai lagi impor. Nah itu kan udah potensi besar. Tadi kuenya ada nyicipin kan? Iya. Aneka kue, ada brownies, ada kue kering, kue coklat. Kita udah bisa buat. Produk turunannya banyak. Iya. Brownies, ada semprong tadi ya. Ya, egg roll ya. Itu 50-50 dengan mokap. Mokap kan singkong kan kita banyak. Kenapa nggak diolah jadi mokap saja? Kemudian ada blending dengan tepung koro, kemudian jadi olahan itu bisa dan sehat. Itu sehat gitu. Jadi sekarang tinggal mau aja gitu. Ya, nah ini yang sulitnya itu maunya ini. Nah, ini untuk mengembalikan ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu memang tidak mudah Pak ya, butuh proses. Karena terlalu lama dan kita udah merasa zona nyaman dan terlalu takut gitu untuk mengincangkan ikat pinggang. Wah kalau kita jadi harus ada terus. Jadi yang dikejar kalau ada kekurangan bahan baku, wah impornya dibanyakin gitu. Ya jadi ya kita nggak pernah tertarik, dan akhirnya para petani ya tidak menarik bagi petani untuk menanam. Tiap nanamnya sulit, kemudian impornya gampang gitu. Dan nanam mau panen impor lagi, harga jatuh lagi ya gitu terus kan. Kalau kedengaran di berita-berita panen padi datang impor gitu kan.
ini kacang koro udah ditakut-takutin, Kang nanti kacang koro akan kembangkan, tahu-tahu dari kedelai murah lagi. Saya bilang nggak mungkin lah kedelai murah lagi, masa saya bilang semurah kacang koro. Ya, jadi memang begitu gitu politiknya ya, itu kan politik dagang, politik dagang semua mau untung, mau mudah ya, gimana cara dapat untung ya, termasuk kadang-kadang mungkin harus mengorbankan kepentingan bangsa, kepentingan generasi muda, gitu kan, Mas Teguh. Ini ternyata selama ini kedelai itu ya, yang digadang-gadang dulu apa benar-benar asli lokal Indonesia, namun ternyata ini. Ya ada kadang-kadang kedelai lokal, ada kedelai impor. Yang namanya kedelai lokal adalah kedelai yang datangnya dibawa oleh saudara-saudara kita yang bermigrasi dari Cina ke Nusantara. Itu tadi saya bilang abad 18. Mereka kan punya budaya makan tahu. Nah, makan tahu, bahan bakunya kedelai. Nah, tentu mereka bawalah benihnya kan, ditanam di beberapa tempat, tumbuh. Nah, karena teman-teman saudara-saudara kita orang pendatang Cina ini berbisnis, jualan, ya tentu yang nanam kan pasti dibeli. Nah, akhirnya yang tumbuh itu ya kedelai. Nah, itulah yang sekarang dikatakan kedelai lokal. Iya, jadi kedelai yang tadinya dibawa dari Cina, tumbuh di Indonesia udah lama, itu kedelai lokal. Dan sekarang kedelai lokal ya jarang gitu, kecil sekali. Mungkin 300.000, 200.000 ton satu tahun di Indonesia hasilnya dibanding impornya 2,5 juta ton, 2,7 juta ton setahun. Jadi kita pemakan tempe impor. Iya, pemakan tempe impor ternyata yang tempe impor juga ya. Iya. Itu biasanya tempe itu impornya dari mana sih? Maksudnya yang banyak dari Amerika. Mungkin negara-negara lain ada kedelai itu mungkin saya dengar ada dari Kanada, ada dari Brazil, Argentina, sedikit, tapi yang banyak dari Amerika yang saya dengar ya. Ya. Ternyata yang tempe katanya murah. Karena kedelai ini Pak ya, maksudnya Pak ya. Katanya murah, di warung-warung warteg ada ya. Ternyata itu impor dari Amerika. Bayangin ya, dan negara lain ya. Iya, bayangin ya kan. Makanya orang makan tempe sekarang tuh udah nggak dibilang miskin lagi Pak ya. Ya. Sebenarnya ya gitu. Iya, makanannya impor kan. Iya, makanannya impor. Nah berarti ini kacang koro ini bisa untuk berpotensi ya. Mungkin berpotensi besar untuk jadi bahan pangan alternatif. Ya. Ada yang nanya, emang gizinya gimana, Kang? Katanya gitu kan. Ya, penelitian udah banyak. Nah, belakangan saya juga lihat ditunjukin temen ada slide dari IPB, hasil penelitiannya. Proteinnya 30%. Hampir sama kayak kedelai. Iya, kedelai 34 mungkin 36 gitu ya. Ini 30%. Dalam beberapa penelitian lagi yang sebanding ya, kedelainya kena 30%, ini kena 25%. Jadi kalah sedikit aja dari sisi protein. Dan kita kan ada masalah stunting nih. Iya. Karena efeknya dari ketahanan pangan kita yang punten, kita hari ini harus diakui, kita harus jujur mengakui bahwa ketahanan pangan kita tuh jeblok lah, biar enak kan nyebutnya, jeblok gitu ya, karena kedelai impor, gandum impor, daging impor, garam impor, gula impor, sayur impor, buah-buahan impor. Ya, terus bilangnya apa gitu ya? Ya jeblok lah, udah. Ya. Ya, kemudian kita juga lihat dari saya baru baca-baca tadi nih karena mau ada Mas Teguh, ya saya lihat bahwa ternyata dari Global Food Security Index, ya, jadi global ketahanan pangan bangsa ini, kita tuh kalah jauh dari tetangga kita Malaysia, kalah jauh dari apalagi Singapura dan Vietnam udah ketinggalan jauh di Asia Tenggara ya. Di dunia kita hanya menempati urutan ke-63. Ya, dan ya kita menang sedikit dari Filipina. Ya, kalau dari Myanmar kita masih menang. Cuman ternyata Malaysia gitu, ya Malaysia bagus. Malaysia tuh nomor urut kalau tidak salah 41 di dunia ya. Vietnam 47. Indonesia 60. Ya, Indonesia 63. 63. Iya, 63 ya. Dari 113 negara. Nah, negara-negara besar, negara-negara yang makmur itu Finlandia nomor 1, nomor 2 Irlandia. Kemudian kalau nggak salah Norway, kemudian Perancis dan Belanda. Itu 5 besar. Jadi negara-negara yang Jepang tuh ke-9 kalau nggak salah. Korea Selatan ke 39 atau 29, lupa. Jadi negara-negara yang maju itu ketahanan pangannya bagus. Karena saya bilang begini,
kita tuh saya ada kepikir ya. Jadi bangsa-bangsa yang ketahanan panganannya jeblok itu sulit peradabannya, nggak pernah bisa berkontribusi terhadap peradaban dunia. Kenapa? Urusannya makan, ya, cari pakai tiap hari kegiatannya. Gimana nih cara nyari kemauan kebutuhan makan masyarakatnya gitu? Kapan memikirkan ini inovasi, kemajuan, sesuatu yang kontribusinya? Jadi kontribusi kita di luar negeri apa gitu? Ya karena urusan kita urusan pangan aja terus. Nah jadi salah satu cara yang harus kita buru-buru selesaikan adalah PR kita adalah pangan. Ketika urusan pangan itu sudah tidak ada masalah lagi, ketika pangan itu sudah tahan pangan itu artinya kan mungkin kita bicarakan tentang apa itu ketahanan pangan. Bagi saya negara yang punya ketahanan pangan adalah negara atau bangsa atau masyarakat atau keluarga yang tidak ada kekhawatiran bahwa tidak ada pangan. Mau besok makan apa, tinggal beli yang mana, tinggal sedia di mana gitu. Yang mikirin itu. Yang nggak mikirin itu dan tidak takut itu negara lain yang nyuplai kita bertinggal gitu. Ada khawatir, kalau masih khawatir berarti kita belum bagus ketahanan pangannya. Jadi ketahanan pangan itu kan yang Global Food Security Index itu ada satu. Yang pertama affordability. Jadi bagaimana masyarakat bisa membeli, daya belinya bagus nggak, gitu kan? Kan masyarakatnya harus kaya. Yang kedua availability-nya ada nggak? Dia bisa beli barang yang nggak ada harus impor nanti di stop oleh negara pengekspornya. Dia nggak bisa beli kan? Ya berarti nggak tahan juga pangannya kan. Kemudian yang dimakan tuh safety-nya aman nggak, security-nya aman nggak gitu. Ini jangan makan tadi kertas dimasukin di tempe ya itu kan nggak aman makanan itu. Kemudian yang berikutnya sustainability ya keberlanjutannya dan adaptability. Bagaimana kita satu bangsa itu bisa beradaptasi terhadap pangan-pangan yang baru, inovasi baru. Nah kita jeblok 63 nomor kita. Ya negara-negara, jadi saya bilang tidak ada bangsa yang besar yang masih ngurusin pangan aja nggak berhenti gitu. Nah jadi ketahanan pangan itu saya sangat concern karena ini bisa begitu kita selesaikan ini ya kita tuh bisa mulai turut berkontribusi dalam pergaulan dunia. Ya jadi tidak pengikut aja sekarang di stop takut-takutin nggak dikasih ekspor, nggak dikasih kedelai, takut nggak dikasih gandum karena negaranya lagi perang, buru-buru datang. Wah tolong lah gandumnya jangan di stop ya. Ya saya kan sedang perang gitu ya. Ya tapi tolong ya. Apa nggak malu sebagai satu bangsa kita? Yang negara lainnya sudah pergaul keluar, kita masih bikin dalam rumah. Untuk kebutuhan pokok makan pangan gitu ya. Jadi kita individu, kita keluarga, kita masyarakat, kita bangsa dan negara. Kalau urusannya masih urusan perut saja. Ya terus mau kapan ngurusin berjadi makhluk sosial bergaul dengan bangsa lain sejajar? Ya enggak lah. Makanya kita kan jadi bangsa kita kan agak dihina oleh negara lain di gitu. Ya diem aja lah kan kita perlu gitu. Ya itu pernah. Ya betul mah. Jadi kita jadi sulit untuk berkontribusi di kancah global gitu. Iya. Karena kita masih sibuk urusin perut aja. Tahanan pangan. Iya. Karena kan itu kayak Bapak tadi tersinggung sedikit tentang masalah stunting, itu kan efek daripada ini ya dampaknya ketahanan pangan itu. Dan menurut pandangan Bapak itu seperti apa ya Pak? Maksudnya kondisi stunting di Indonesia gimana Pak? Saya agak nggak percaya dengan angka yang disampaikan, tapi kan saya harus percaya. Jadi angka stunting itu 1 dari 3 bayi yang lahir itu kena stunting. 1 dari 3 bayi. Iya, 30% kan. Ya, astagfirullahaladzim saya bilang. Stunting itu ketidakcukupan gizi sehingga pertumbuhan fisiknya ya fisik ya dan pengaruhnya kan nanti ke mental juga. Itu tertahan. Juga, ya, tertahan. Nanti larinya ke IQ, ke kebugaran. Jadi kalau kita bangsa kita kena stunting, ya kalau ada negara-negara lain datang ke sini gitu, mereka berani aja orangnya lemah-lemah gitu kok. Gitu kan. Saya baru baca tadi ternyata ada juga yang meranking gitu ya. IQ bangsa-bangsa gitu. Waduh saya mau bilangnya enak. Nggak enak gitu. IQ Indonesia berapa itu rankingnya? Itu pernah di Asia Tenggara ya. Aduh berapa ya? ini yang pastinya ini dampak daripada apa? Ya daripada nggak dapat makan. Ya masyarakat makannya apa yang ada di situ. Kan ada quality tadi, pangan safety quality ya. Jadi kalau makan anak-anak kan asal kenyang aja gitu kan.
asal rasanya enak aja. Banyak Karena kita enak, nih ya. jadi budak rasa. Jadi rasa itu menjajah benar-benar. Ya, jadi kita udah ke anak-anak kita rasanya yang dirasakan enak, terus aja itu tanpa melihat gizinya. Ya akibatnya ya tadi kita termasuk yang paling rendah di ASEAN untuk IQ. Mungkin nomor berapa saya lupa, nanti saya cari ya. Aduh. IQ nomor berapa di Asia? Iya, ada IQ lah. Saya berapa IQ itu? 98 atau 88. Dari rata-rata negara yang paling tinggi itu Jepang itu 109 apa ya? Lupa itu. Jepang kita hanya 90 berapa. Udah nggak apa-apa itu kan udah kejadian ya, kita mau apain lagi. Nah, koro pedang ini dengan ada protein yang tinggi dan tempe itu inovasi masyarakat leluhur Nusantara dulu yang sangat brilian. Ya, itu kalau ditempekan itu terjadi pengayaan. Jadi nilai nutrisinya lebih bagus. Ya, stunting itu intinya kan ya tentu bahan-bahan lain perlu, tapi yang utama protein. Ya, protein itu kalau 30% protein itu kan udah bisa. Jadi sekarang kalau tanam ini buat makan anak-anak tempe gitu, tempe fermentasi dari koro pedang itu udah tinggi proteinnya. Jadi sebenarnya nggak usah kena stunting kalau kita mau melihat memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Sumber daya lokal. Jadi suatu bangsa juga akan kuat ketika mereka menjadi bangsa yang bersyukur, yaitu bangsa yang bisa mengambil dan membuat nilai tambah dari apa yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau saya bilang nggak enak bilangnya nih, saya bilang bangsa ini udah jadi bangsa yang tidak bersyukur. Jadi kasih apa, kasih itu, diabaikan, lebih suka yang diambil dari luar. Yang itu nilainya tidak lebih baik daripada apa yang ada di kita. Lempar kayu jadi tanaman gitu. Iya, tapi ya buktinya kan jadinya apa yang ada kita begitu banyak. Saya dengar tadi kan infonya kalau dari Kementerian Pertanian, kita punya 78 tanaman sumber karbohidrat. Buah-buahan. Ya, kita punya 76 atau berapa 77 sumber protein. Kita punya berapa macam 16 kacang-kacangan. Ya, kita punya. Terus mana yang ditanam? Mana yang diberdayakan? Mana yang dikembangkan? Nah, ya pertanyaan saya kan itu. Karena saya lagi ngembangin ini juga kayaknya susah cari teman. Saya susah cari teman. Teman-teman saya kan dari IPB ya, orang perikanan. Saya mau cari teman orang pertanian yang ngajak-ngajak ini juga susah. Tapi apa saja sejauh ini dari Bapak yang Bapak fokuskan sekarang pernah mengenai budidaya kacang koro? Ya. Strategi apa nih Pak? Upaya apa yang Bapak agar itu tadi banyak yang mau bergabung, istilahnya ikut menanam dan ikut mempromosikan juga bahwa kacang koro ini bisa dijadikan bahan pangan alternatif. Ya, gitu. Ya ini pertama tadi mungkin keterkaitannya dari dulu kita menjadi bangsa pengikut, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tertarik untuk berinovasi. Jadi teman-teman kita itu banyakkan bisnisnya dari tingkat tinggi sampai yang pedagang-pedagang kecil bisanya hanya nurut. Jadi ngikutin kalau sudah ada. Kalau belum ada, ya saya nanam tapi dibeli enggak. Jadi saya mau nanam benar diterima oleh pengrajin tempe misalnya kan. Jadi banyak takutnya gitu. Karena maunya yang pasti-pasti aja. Itu pekerjaan bukan perjalanan mudah. Jadi orang-orang bilang, Agus ngapa-ngapain sih katanya, gaya amat mau kemandirian pangan gitu. Ya saya bilang nggak apa-apa tuh. Fase hidup saya kan ya usia sudah segini, tinggal kalau dapat 10 tahun lagi alhamdulillah kan. Tapi saya harus kerjakan terus ini supaya anak-anak muda kita mau sadar kita nggak bisa loh jadi bangsa pengikut terus. Harus ada inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu yang cara ya dan itu lebih tepat kalau ada komersialisasi. Jadi inovasi adalah invention atau penemuan digabungkan dengan komersialisasi. Nah, jadi saya bukan penemuan karena koro pedang ini ratusan hasil penelitian tuh di berbagai perguruan tinggi banyak proteinnya sekian. Saya bukan peneliti. Dijadikan tempe, jadikan apa itu banyak. Tapi kenapa nggak ada jalan bisnisnya? Ya karena itu memulai sulit gitu. Nah makanya saya ingin memberikan contoh nih, mau gaya-gayaan aja. Ayolah berikan contoh. Udah 2 tahun ini saya nanam, dibeli, dijadikan tempe, dia makan. Oh enak Pak, enak. Gitu kan. Terus mulai. Ini pekerjaan sulit, pekerjaan besar.
Tapi saya rasa semakin ke sini ya orang mulai dengar, mulai ada, wah boleh juga nih, ada mulai nanya. Saya buat sengaja sampai saya membuat di rumah ini, saya membuat rumah eduwisata Koro Pedang. Saya senang tuh, tadi udah ada 3 orang anak muda. Pak, saya lihat di Facebook Bapak nih, saya tertarik Koro Pedang, coba tanya-tanya. Oke, sudah kelihatan dampaknya. Iya kan, ada anak-anak SMA, ada salah satu dari pengrajin tempe asosiasi, bukan kelompok katakanlah koperasi lah, koperasi tahu tempe gitu ya. Datang, bereng 1 bis gitu, terus diskusi sama kita, terus cobain, wah ini bagus Pak, ini bisa. Nah sekarang ini udah kami lakukan terus menerus, tinggal sekarang kami cari siapa nih yang mau invest di sini. Untuk lebih berkembang ya, lagi. Untuk berkembang lagi. Siapa nih? Mana nih pemerintah turunnya? Gitu kan? Aturan supportnya gitu. Ya kami support. Ya tahu kami support, terima kasih Pak. Tapi yang realnya mana gitu kan? Karena kami sebagai individu yang katakanlah menggerakkan ini dengan segala daya dan kemampuan yang sangat minim, ya kapan beresnya gitu. Nah sekarang ini jelas nih permintaan sudah ada, koperasi tahu tempe ya, untuk tempenya ya udah jelas itu Pak, diterima, ini menambah keuntungan bagi anggotanya. Kenapa? Karena lebih murah ya, dengan dioplos saja gitu udah bisa lumayan, apalagi kalau full. Ya, nah daripada tempe yang campur kertas ini lebih enak. Orang-orang bilang ini lebih gurih Pak dan empuk katanya. Ya itu rasa kan masing-masing beda lah ya, saya nggak berharap semua orang suka. Rasa itu suka dan nggak suka kan. Ya durian kan satu keluarga ada 5 orang, yang suka sekali, yang nggak suka sekali. Sampai bumbunya jauh. Iya, biar aja gitu kan. Nah, tapi kalau nggak ada pangan, ya terpaksa harus makan kan. Dan rasa itu ada kebiasaan. Kalau udah biasa makan tempe, dibiasakan lama-lama. Saya kalau ada gorengan tempe, kalau nggak malu sih makan habis sama saya. Karena ini enak, suka. Nah, dulu saya makan tempe kedelai, ya suka kan. Nah, ini cobain ini awal-awal ya beda. Tapi karena nasionalisme saya tinggi, wah ini enak, lama-lama enak, gitu. Nah, ya, gitu Mas. Berarti udah 2 tahun Pak ya untuk. Ya, 2 tahun saya teriak-teriak, kirim kalau nih tolong cobain tempe Koro. Apa itu Koro Kang? Ya memang kalau misalkan kita untuk mengkampanyekan ya, apa sih namanya, mempromosikan gitu Pak ya, orang yang mungkin masih terlihat asing di mereka memang pasti agak sedikit skeptis gitu dalam arti mereka tidak mau menanggung resiko besar gitu. Makanya ketika Bapak berinovasi untuk budidaya atau mengembangkan kacang Koro, ya pasti mereka beranggapan seperti itu Pak. Iya, tapi nanti akan begitu jalan mereka ngerame kok. Mungkin saya jadi ketinggalan, ya nggak apa-apa. Yang paling penting bagi saya masyarakat dan bangsa ini udah mulai mikir, kan sekarang belum ada itu yang eksportir Koro gitu. Tapi saya takut juga liatin YouTube, liatin apa, wah akhirnya negara-negara tetangga nyiapin, kita nanti impor lagi. Karena kita bangsa pengikut ya, akhirnya di belakang terus. Ya, yang inovasi nggak hidup di kita. Karena untuk inovasi ini kan ya ada cost-nya, tenaga, cost biaya, apa segala macam, terus belum tentu lagi diikutin, dan itu berat bagi sebagian orang ya. Tapi kalau saya insya Allah saya mendedikasikan inilah, ini udah seneng ada teman-teman dari Rumah Kebangsaan, wah ada yang mau dibawa acara ini, didiskusikan nih, ini menarik idenya, ya terima kasih gitu. Ya, Pak. Ya. Ini udah dapat info banyak banget ya, teman-teman muda di sana. Dan ini tadi kita sempat dengar juga ada upaya dari Bapak Agus Soma terkait untuk biar lebih menggema atau lebih bergaung tentang potensi bahan pokok pangan alternatif Koro Pedang. Itu beliau juga membuka ya Pak, eduwisata. Itu seperti apa Pak konsep eduwisata kacang Koro ini? Ya, ini kami kerjasama dengan Unpad, Pakuan ya, kerjasama kami mitranya. Jadi idenya adalah begini. Jadi pangan itu kan udah kebiasaan, yang itu berhari-hari menjadi sangat berpengaruh bagi kita. Saya belajar dari kasus bangsa Jepang. Jadi Jepang itu dulu sama dengan kita, hampir mengalami
musibah lah. Yang waktu bom Hiroshima itu bukan? Nggak, gini, setelah kalah perang kan ada yang dominan, jadi budayanya masuk. Ya, jadi kayak gitu. Makanannya makanan fast food masuk gitu. Kita kan tadi impor dari negara-negara besar itu, ya katakanlah dari Amerika lah, terus-terusan. Gaya hidup kita kan sekarang juga udah kayak hidup orang Amerika, tapi fast food gitu. Nah, Jepang tuh negara yang punya jati diri kuat, ya. Mereka melihat bahwa wah, ini kalau begini pola makan bangsa kita bahaya. Nah, mereka ada punya gitu, nggak kayak kita, nggak kelihatan udah mau krisis tadi nggak ngerasa ada bahaya gitu kan. Itu bedanya. Kita tuh udah mau jatuh aja nggak tahu kita mau jatuh gitu. Kalau mereka udah mereka ada sigap ya. Nah, mulainya dari gini, saya baca ya. Jadi pemerintah Jepang melihat statistik kesehatan masyarakat Jepang itu dilihat dari biaya rumah sakit, kok meningkat terus. Ada apa gitu? Biaya perawatan rumah sakit meningkat terus. Kemudian mereka teliti, wah ini pengaruh dari fast food. Jadi makanan-makanan yang karena itu semua orang tahu fast food nggak begitu sehat kan. Nah, bahaya nih. Kemudian dilihat pola makan bersama keluarga itu berkurang karena lebih banyak makan di luar, fast food gitu. Jadi relasi keluarga juga terganggu. Nah, padahal orang Jepang punya kebiasaan kalau makan bareng. Itu hilang, berkurang. Akhirnya mereka membuat satu policy, ini nggak boleh terjadi. Karena kalau pangannya nanti dikuasai dari luar terus, pemerintah Jepangnya, petani Jepangnya sama dengan kita terisolir, termarginalisasi karena pangannya nggak dibeli, ya Jepang juga akan repotan. Tapi itulah hebatnya bangsa Jepang yang dia betul-betul waspada gitu kan. Wah, ini bahaya. Nah, pemerintah Jepang membuat program yang namanya Shokoiku. Jadi Shokoiku itu program food education. Nah, jadi anak-anak di Jepang makannya di sekolah. Dari mulai TK, SD, SMP, nggak tahu saya SMP ya. Nah, selama makan di sekolah, itu yang dimakan adalah bahan-bahan makanan yang dihasilkan di daerahnya masing-masing. Jadi anak-anak diajarin, ini makanannya ini terbuat dari bahan ini, bawa ke petaninya, ini petaninya yang nanam, ini cara nanamnya. Oh, ini adanya bulan-bulan tertentu, karena Jepang nggak kayak kita, hanya 2 musim kan. Jadi di Jepang jangan harap kita ke Jepang makan ini, kemudian nanti pas ke Jepang lagi, saya cari ini. Belum tentu, musimnya ada lain lagi. Nah, itu dipelajari. Akibatnya orang Jepang, anak-anak Jepang, itu terbiasa makan dari kecil makanannya. Dan pengetahuannya disampaikan. Nah, mereka mengapresiasi petaninya, mengapresiasi petani ikannya, mengapresiasi nelayannya. Nah, akhirnya mereka menghargai makanannya, menghargai budayanya. Makanya orang Jepang kemanapun pergi, ya kalau ada makanan Jepang dimakan. Karena kebiasaan makannya udah. Nah, di kita mana ada begitu. Nah, jadi ide ini saya muncul, cobalah kita edukasi, ya. Ayolah, lihatlah makanan kita apa yang ada dimiliki. Ya, contohnya dulu sekarang korup pedang aja dulu deh. Satu, ya, teman-teman saya bilang, Pak, Kang, kenapa nggak yang lain? Satu aja udah ribet. Tapi ini satu yang punya potensi luar biasa. Jadi saya bilang tadi ini bisa gantikan kedelai dan lain-lain, ya, untuk tempe. Dan ini bisa ditepungkan juga bisa substitusi untuk tepung, dicampurkan dengan tepung yang lain, ya. Nah, kita punya ubi-ubian yang bisa ditepungkan, dijadikan kue segala macam. Tinggalnya jangan malas aja para peneliti pangan gitu di perguruan tinggi ternama untuk melakukan penelitian, disosialisasikan real, dimakan oleh masyarakat. Nah, nanti akibatnya apa? Petani ketika menanam akan ada yang beli. Ketika akan ada yang beli, dia punya pendapatan. Bayangin aja kalau berputar gitu, berputar ekonomi. Jadi ketika kita kurangin impor, uang untuk membayar impor devisa yang keluar dibelikan ke petani, membeli bahan makanan yang ada di petani ditanam. Jadi mari makan apa yang petani kita tanam. Itu dengan sendirinya petani kan juga ekonominya akan naik. Ada yang beli. Petani juga harus sejahtera lah, kasihan petani gitu. Jangan harus jadi buffer aja, jadi bumper aja gitu. Angka kemiskinan katanya kan peran nelayan dan petani. Petani yang petani. Jadi nelayan. Jadi petani itu harus diberi kesempatan untuk agar
yang mereka tanam dibeli. Jadi saya dengar kemarin, wah kedelai naik, terus ada subsidi katanya Rp1.000 per kilo untuk membeli kedelai impor. Nah, apa itu benar? Kenapa sih nggak oke subsidi untuk belikan ke kacang koro, gitu kan? Kan petani bisa nanam, ya, dan pelan-pelan dikenal kacang koro. Termasuk membentuk edukasi itu supaya mereka tahu gitu. Paling nggak kan Mas Teguh kan sekarang tahu. Oh iya ya, sama kan tempe itu keluarin devisa impor. Tahu kan. Nah, kalau ini kita kasih tahu dari kecil, mereka sadar, mereka mulai ya. Dan itu bukan hanya anak-anak, siapapun datang ke sini, saya akan sama. Saya dengan betah sekali, sehari ada 3 kelompok datang, kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu. Wah, bicara, diskusi, panjang lebar. Tapi, nah itu yang harus saya sampaikan. Ya. Jadi sejauh ini segala upaya yang udah dilakukan sama dengan Bapak Agus terkait dengan pengembangan kacang koro Pedang ini, sejauh mana Pak keterlibatan pemerintah? Ya, ada yang mungkin harapan Bapak gitu. Sudah 2 tahun atau lebih lah gitu ya. Untuk membudaya tentang koro. Perbankan belum muncul. Katanya waktu saya ada sempat tanam itu disertai salah satu dari kementerian, nanti kurnya nggak keluar karena kepercayaan kepada petani ya susah. Ya saya nggak salahin, bank kan harus kembali itu uangnya. Kalau petani kita dianggapnya ya, padahal kami udah dari koperasi mau membina, tapi mungkin juga karena baru mulai ya belum percaya. Ada saya juga dengar dari temen coba mengupayakan supaya ada pembiayaan koro Pedang. Wah, koro Pedang apa? Yang pasti-pasti aja katanya. Nah, dengarnya gitu, belum dapat persetujuan dari OJK katanya. Terus saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi kita nih nunggu dulu ada yang jadi. Saya bilang kalau udah jadi besar, saya juga nggak usah minta bantuan lagi. Dan itu menurut Bapak itu kalau seandainya mereka butuh kepercayaan itu, kira-kira mereka butuh waktu berapa lama? Ya mungkin nanti kalau sudah, ya saya susah lah bilangnya bagaimana ya. Ya mudah-mudahan lah, pokoknya positive thinking aja. Kalau ada nanti yang tertarik mau berbagi perhatian, saya nggak usah dikasih gratis gitu. Ini dananya apa, nggak usah lah. Tapi mungkin kalau saya butuh membeli kacang yang dari petani sudah ditanam, kalau kebanyakan pada suatu saat saya dananya nggak ada, ya siapa gitu yang berhak yang bisa membantu. Saya nggak minta, nanti dipinjemin dulu program ini nanti kembalikan tuh gampang. Kan petani beli, ya kita bayar ke petani itu, yang mau beli sudah ada. Hanya untuk saat beli ke petani supaya cash, misalnya, ya yang gitu-gitu kan, ya perbankan ada. Ya perbankan tahu sendiri kan, perbankan kita kan bunganya juga bukan kecil. Ya agak berat. Jadi memang di kita ini perjuangan atau untuk membuat inovasi itu banyak yang berguguran karena memang tidak tahan. Ya mudah-mudahan saya yang salah satu yang tahan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas untuk sharing-sharingnya ya untuk kacang koro Pedang. Dan ini memang berpotensi Pak ya. Potensi ya luar biasa. Ya. Hanya ini produknya jadi apa aja tadi? Berapa macam Pak? Ya ini nggak ada ujungnya ya. Yang kalau produk sudah menjadi tepung, ya kan tepung. Saya udah buat tepungnya kita kombinasi dengan tepung koro. Ini koro Pedang dengan tepung mokap dicampur kasih bumbu, bisa pakai buat tepung tempe. Nah, tepung itu juga dicampur dengan aneka macam bahan-bahan lagi, tapi tidak terigu, ya, tepung lokal ya. Itu bisa jadi brownies. Tadi cicipin brownies yang kering, ada brownies basah, kukus, ada. Jadi susu diolah gitu, banyak risetnya positif, ini bermanfaat, berkhasiat. Banyak. Jadi di perguruan tinggi juga udah banyak yang melakukan riset. Yang saya heran tuh kenapa kok nggak ada yang bergerak real. Gitu kan. Tapi tadi itu mungkin karena pengikut aja, jadi perguruan tinggi hasil risetnya nggak ada yang tertarik karena memulai sesuatu itu susah. Yang lama bisnis lama aja kita kadang-kadang susah, apalagi memulai gitu. Nah jadi yang tertarik malah orang luar malah tertarik gitu. Oke bagus, saya nanam lah
sok katanya. Jadi nanti yang ini orang lain lagi Orang gitu. lain lagi, ya. Ya jadi kita ini jadi bangsa pengikut. Ya susah kalau jadi bangsa pengikut, ya nanti kita tidak akan dianggap dalam pergaulan dunia lain. Iya. Di pergaulan dunia kita tidak dihiraukan. Apalagi pergaulan aja agak sulit, apalagi bersaing, Mbak ya. Ya susah. Susah lagi ya. Kita kalau keluar ya harus agak tebal muka aja lah. Mungkin ada pesan untuk apa? Tadi kan harapan pesannya apa sebagai pegiat ketahanan pangan, terutama mungkin untuk teman-teman petani atau pelaku sektor pertanian atau perikanan gitu. Ada pesan? Ya pesan saya tadi, tidak ada satu bangsa yang bisa besar kalau urusan pangannya itu masih menyita perhatian. Ya terus saja dan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan secara instan. Jadi kalau kelangkaan pangan hanya diselesaikan dengan impor, di samping tidak produktif karena membuat bahan pangan petani lokal tidak bisa ada kesempatan, ya kita akan selamanya menjadi bangsa pengimpor, dan lama-lama kita tidak kuat lagi untuk membeli bahan-bahan pangan itu. Jadi saran saya atau ajakan saya kepada teman-teman, ya kita lah ya, mari kita makan apa yang petani kita tanam, karena mereka pun berhak untuk sejahtera. Jadi kalau kita beli, kita olah, kita makan, mereka ada income. Ketika ada income, mereka bisa nyekolahkan anaknya. Ketika ada income, bisa mereka memperbaiki teknologinya, mereka bisa membeli lahannya. Ya, jadi akhirnya petani kita bukan petani penggarap lagi. Jadi ada satu contoh kasus ya, kita ini kan para petani kita tuh paling sempit penguasaan lahannya, hanya 0,25 sampai 0,3 hektar per petani rata-rata. Nah, sekarang ini gurem ya itu tadi. Jadi petani gurem dengan skala usaha segitu bisa apa mereka gitu. Ya, nah Jepang tahun 1979 itu rata-rata per petaninya 1 hektar per petani. Sekarang itu sudah 2,9 hektar, mau 3 hektar. Jadi di Jepang tuh petani tumbuh. Jadi orang Jepang yang petani makmur. Kenapa? Ada proteksi dari pemerintahnya, dibantu, kemudian harga. Ya, saya ada teman-teman dari Korea. Dong, saya ekspor ini ke Korea. Oh, nggak bisa, Agus. Korea itu kalau mau masuk bahan-bahan pertanian susah, karena itu persyaratannya, apalagi yang ada di sana. Kalau Indonesia kan yang ada di sini masuk aja semua gitu. Nah, saya pikir yang gitu, cara kerja gitu harus sudah dipikirkan lah. Itu bukan cara yang bijak. Jangka panjang, ya jangka panjangnya kalau impor digoyorin terus atas nama kasihan sama nggak dapat makan. Mungkin dengan tidak ada, dengan kesulitan sesekali kita bisa ikat pinggang, ditahan, mungkin, tapi kita bisa mandiri ke depannya. Jadi mari makan apa yang petani kita tanam. Ya, marilah kita menjadi bangsa yang bersyukur. Dalam tanda makna bersyukur adalah apa yang ada di sekeliling kita manfaatkan, ambil nilai tambahnya untuk kesejahteraan kita. Nah, karena supaya mana-mana janji Tuhan, kalau kita manusia kita tidak bersyukur, dicabut nikmatnya. Ya, jangan sampai kita jadi bangsa yang dicabut nikmatnya karena kita tidak bersyukur. Ya, ada kacang itu, ada ubi itu, ada semua yang bagus-bagus, bangsa lain tertarik mengambilnya, bangsa kita lirik pun enggak. Ya, jadi mulai lihat ke dalam apa yang kita miliki. Kemudian ayo kita mulai mandiri. Punya percaya diri, punya harga diri, punya jati diri. Baru kita bisa menjadi bangsa yang besar, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Gitu, Mas Teguh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak. Sudah banyak ya pelajaran ya dari Pak Agus selaku pegiat ketahanan pangan. Memanfaatkan, jadilah mandiri ya, jadilah mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekeliling kita, termasuk sumber daya lokal, Pak ya. Termasuk kacang koro. Iya. Pedang. Oke, baik. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini seputar ketahanan pangan, terutama bahan pokok alternatif yaitu kacang koro pedang. Untuk selanjutnya bisa tema-tema lain terkait dengan ketahanan pangan.
Saya Teguh Sutoro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.